Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian S, NIM D020505, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari rangkuman materi mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, ini merupakan tugas UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, yang pertama dari pengertian ketiga yaitu kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Nah, keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Nah, unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja, teliti dalam bekerja, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Yang tiga, keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana yang aman baik berupa material maupun non-material. Pada bagian A, unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut: baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Pada bagian B, unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut: buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, serta petugas keamanan. Nah, adapun pengertian ketiga secara umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Nah, tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Nah, adapun alat dalam keselamatan kerja. Nah, di dalam ruang laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat bisa diatasi dengan cepat. Nah, berikut adalah alat-alat keselamatan kerja yang ada pada laboratorium. Pastikan semuanya tersedia dan Anda tahu di mana letaknya. Yang pertama ada pemadam kebakaran atau hidran. Kedua, waste heart. Dan ketiga, water source. Keempat, kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kelima, jas laboratorium. Keenam, peralatan pembersih. Ketujuh, obat-obatan. Kedelapan, kapas. Dan kesembilan adalah plaster pembalut. Nah, adapun alat pelindung diri atau APD. APD ini merupakan istilah lain dari personal protective atau equipment, dan PPE adalah peralatan yang akan melindungi pengguna terhadap risiko kesehatan atau keselamatan di tempat kerja. Nah, hal ini dapat mencakup item seperti helm pengaman dan helm sarung tangan, pelindung mata, pakaian visibilitas tinggi, sepatu pengaman, dan perlengkapan lainnya. Nah, selanjutnya keselamatan kerja dalam bidang kebakaran. Nah, kebakaran mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, musnahnya harta benda, hilangnya lapangan kerja, kegoncangan moral, serta menguraikan kegairahan kerja bagi korban, pangkal bencana yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi, serta merupakan ancaman dan hambatan terhadap jalannya pembangunan nasional. Nah, adapun beberapa penyebab kebakaran. Yang pertama itu merokok. Kedua, zat cair yang mudah terbakar. Ketiga, nyala api terbuka.
keempat, kerumah tanggaan yang buruk. Kelima, mesin yang tidak terawat dan menjadi panas. Keenam, kabel listrik. Ketujuh, kelistrikan statis. Dan kedelapan, alat las. Nah, pencegahan dalam kebakaran. Nah, perencanaan atau desain bangunan pabrik harus memperhatikan yang pertama lokasi, jarak cukup jauh dari kantor, pasar, apotek, dan lain-lain. Dan kedua, konstruksi bangunannya. Nah, konstruksi tahap api pada tempat-tempat vital, yaitu gudang penyimpanan barang, pusat tenaga listrik, dan laboratorium dan lain-lain. Yang kedua, tempat kerja yang sangat berharga. Dan ketiga, bangunan bertingkat. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja pada bidang ergonomi. Nah, ergonomi dan ketiga ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yakni peningkatan kualitas kehidupan kerja atau quality of working life. Nah, pada kata ergonomi, dari kata ergon yaitu kerja dan nomos peraturan atau hukum. Nah, pengertian ergonomi ini merupakan ilmu serta penerapannya yang berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin. Nah, ergonomi ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia, sistem orang dan mesin. Nah, peralatan yang dipakai manusia agar dapat dijalankan dengan cara yang paling efektif, termasuk alat-alat peragaan untuk memberi informasi kepada manusia. Nah, itulah laksana teknik tata cara kerja dari ergonomi. Nah, mungkin itulah rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.